Hari ini kita mendengar pujian yang kalau kita amat-amati agak aneh. Berkatnya aneh. Dibilang orang miskin harus berbahagia katanya. Dan tidak akan ada orang yang merasa tenang-tenang saja ketika dipuji hal-hal yang demikian anehnya. Kamu pintar padahal melakukan kesalahan. Kamu bagus kerjanya padahal kerjanya lambat. Tidak ada orang yang senang dipuji karena kebodohannya, kemiskinannya, atau kelemahannya. Orang pasti merasa akan tersindir. Apalagi jika kita diperlakukan seperti pemula atau anak kecil. Pastilah kita akan tersinggung, marah, dan tidak terima. Karena kemarahan itu pun pada akhirnya melewatkan kita dari rasa syukur dan rendah hati. Kumpulan orang-orang yang miskin, lemah dan tersingkir yang mengelilingi Yesus tidak merasa tersinggung ketika Yesus itu memuji mereka. Bahagia di tengah keterpurukan mereka. Yesus tepatnya mengungkapkan sesuatu hal yang bahwa mereka itu terberkati dan beruntung. Apakah itu disebut beruntung jika kita mengalami keterpurukan, kelemahan, jatuh? Apakah bisa disebut beruntung karena kita miskin, rendah hati, lemah, berduka cita, dikejar-kejar, kelaparan, kebingungan, dicela dan dianiaya? Yesus tidak mengasihi mereka dengan ungkapan kata-kata sabda bahagia, tetapi Yesus sungguh memuji mereka karena mereka dapat bersyukur dengan keadaan yang mereka alami itu. Kalau orang lain yang merasa waras, pasti akan heran. Dan apa yang harus disyukuri dari semua kemalangan ini akan menjadi pertanyaan bagi mereka-mereka yang merasa aneh melihat itu. Ini berkat yang aneh. Akan tetapi tidak ada satupun dari kumpulan orang-orang itu marah dan berdiri menerjang Yesus. Malahan mendengar itu mereka merasa tenang, malah merasa diteguhkan karena sang guru memihak pada penderitaan dan situasi mereka yang tidak ideal itu. Mereka berterima kasih karena Yesus memberi alasan untuk tetap berbahagia. Persis di saat kenyataan hidup itu begitu pahit. Menarik kalau jika diperhatikan bahwa Matius menggunakan istilah petolehai to pneumati dalam bahasa Yunani yang berarti miskin dalam roh. Yesus mengungkapkan kalimat itu pada bagian pertama dari sabda bahagia, dan itu akan menjadi alasan dan pendahuluan bagi sabda-sabda lainnya. Seseorang harus demikian rendah hati, miskin dalam hati, bersahaja, miskin dalam roh, supaya bisa mengerti 7 sabda lainnya. Kalau tidak mempunyai semangat kemiskinan dalam roh, dalam hati, sabda ini hanya terdengar bagaikan sindiran yang pedas. Tetapi kalau berani merendah, perkataan ini menunjukkan misteri terbesar kebahagiaan hidup kita. Sayangnya, kemiskinan dalam hati seperti itu sering ditertawakan, dilecehkan, dan oleh karena itu orang-orang yang rendah hati akan menjauh. Orang-orang yang rendah hati padahal akan dipelihara oleh Tuhan sendiri, seperti diisyaratkan oleh Zefanya dalam bacaan pertama tadi. Di antara kamu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan. Kalau masyarakat sekitar menertawakan orang-orang seperti ini, maka Tuhan sendirilah yang akan menjaga mereka dan melindungi mereka. Di sekeliling kita terkadang orang-orang yang merasa dirinya tidak pandai, tidak mempunyai kuasa, tidak kaya dan tidak diperhitungkan, mencari sosok atau kelompok tertentu yang masih bisa menghargai mereka dan bukan sekedar mengasihi, atau mendekati mereka atau sosok tertentu yang dianggap lebih berkuasa, lebih ideal, lebih kaya,
untuk menutupi kekurangan kita. Kalau bahasa zaman sekarang itu pansos ya, panjat sosial kalau anak-anak muda zaman sekarang. Sesungguhnya suatu saat mereka yang lemah, yang merasa dirinya bodoh, yang merasa dirinya tidak pandai, merasa dirinya tidak kaya, akan digunakan Tuhan untuk memberikan suatu pelajaran kepada kita. Dalam bacaan kedua, Paulus meyakinkan bahwa yang bodoh, lemah, dan tak berarti bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan dan meniadakan orang-orang yang merasa dirinya berarti atau jatuh pada kesombongan. Tapi kita mungkin kurang percaya bahwa itu adalah karya Allah yang menggunakan orang-orang seperti itu untuk mengajar kita. Kalau kita lihat-lihat, ada banyak keluarga yang jauh lebih rukun dan bahagia, padahal mereka adalah keluarga yang tidak mampu. Ada juga banyak orang yang hidupnya selalu cukup, padahal gaji mereka tidak sebesar gaji kita. Ada juga banyak orang yang wajahnya tentram dan tenang, damai, padahal jabatannya tidaklah tinggi daripada kita. Ada juga banyak orang yang lebih sehat dan penuh syukur hidupnya, meski tidak sepandai kita. Jadi, apakah begitu sulit untuk menjadi miskin dalam roh, memiliki hati yang bersahaja? Itulah pertanyaan bagi kita. Saya rasa sama sekali tidak. Tuntutan dan nafsu kita sendiri yang membuatnya menjadi sulit dan tak tergapai. Hidup kita berat, wajah kita susah, bahkan untuk tersenyum sekalipun. Mungkin perkataan kita pun akan menjadi kasar. Kelakuan kita bisa saja menjadi sadis, karena setiap bangun pagi kita lupa untuk merendahkan hati. Kita masih mudah tersinggung saat ketahuan bahwa kita tidak pandai, tidak cukup hebat, atau kita tidak cukup kaya. Kalau kita termasuk di antara mereka yang berkumpul di sekitar Yesus, bersyukurlah dan merasa beruntung, sebab seluruh kelemahan dan kemiskinan kita adalah alasan untuk bahagia. Ucapan yang harus kita keluarkan di setiap harinya adalah, terima kasih Tuhan karena kau beri kelemahan dan kekurangan ini. Tuhan memberkati.